Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Jumadi Hidayat dengan NIM 230 10 10 167. Saya dari Prodi Ilmu Komputer semester 4 kelas C. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau materi tentang Python. Nah, sebelum kita lanjut, jadi kita harus tahu Python itu apa sih gitu. Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dibaca atau dipelajari dan serbaguna yang digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti web dan bisa juga diimplementasikan di kecerdasan buatan atau AI. Oke, next. Nah, di materi pertama di sini ada modularisasi program. Nah, di mana modul di Python merupakan istilah untuk file yang berisi kode-kode Python seperti deklarasi variabel, fungsi, kelas, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh dari modul itu sendiri. Nah, saya contohin di VS Code. Nah, modul itu bisa dikatakan dengan nama file yang digunakan adalah menjadi nama modul. Misal nih, main.py. Nah, ini nama file, tetapi bisa juga dikatakan seperti modul. Nah, jadi main.py itu modulnya adalah main gitu. Nah, selanjutnya nih contoh dari fungsi kelas dan variabel. Nah, apa sih itu? Apa sih itu fungsi? Fungsi itu adalah metode. Fungsi itu adalah function yang dimana blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas dan bisa dipanggil berulang kali gitu. Nah, tujuan fungsi itu adalah membuat program lebih terstruktur. Nah, di sini contoh programnya saya akan buatkan div Java hmm, dengan nama. Nah, di sini saya bakalan return halo nama gitu. Di mana kita akan memanggil nama tersebut, kita cukup menggunakan kode print dan memasukkan fungsi yang kita sudah buat Java dan nama. Lalu tunggu di hidayat. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, cara kita mengerun di terminal Python itu adalah Python, nama filenya, eh, pung.py. Nah, dia bakal ngeprint hello, lalu Jumali Hidayat. Nah, itulah fungsi. Jadi fungsi itu adalah bisa dipanggil secara berulang kali. Nah, kita juga bisa memanggilnya ngeprintnya berulang-ulang gitu. Nah, oke, selanjutnya contoh selanjutnya kelas. Oke, nah, apa sih itu kelas? Kelas itu adalah kerangka kerja untuk membuat objek. Nah, jadi di dalam kelas itu kita bisa punya variabel, atribut, dan fungsi atau metode gitu. Nah, di sini saya akan contohkan kode simpel untuk kelas gitu. Nah, di sini kita buat kelas mahasiswa. Mahasiswa. Nah, di sini kan udah ada div init sub nama umur. Nah, di sini kita membuat kelas mahasiswa. Nah, jika kita ingin memanggil kelas tersebut, nah, kita harus membuatkan dia variabel baru gitu, C1 gitu. Bentar. C1 mahasiswa, nama kelas itu sendiri. Nah, lalu namanya. Nah, oh ini kita kita ganti menggunakan nim saja ya. Nim. Nah, aduh.
Karena kita sudah mengganti di sini, kita juga harus mengganti di dalam kurung div init self. Nah, di sini kita harus menggantinya menggunakan nim juga. Nah, nim dan kita harus manggil dia di nim juga. Nah, nah, jika kita ingin itu 67. Nah, kita cukup membuat print c info gitu. Oke. Coba kita jalankan di terminal Python nama file terus .py. Nah, kenapa dia terjadi error? Kan, di sini ada kan ada terlihat spasi di dalam variabel baru tuh yang ada di C1 gitu. Jadi di dalam Python itu sendiri spasi adalah sangat sensitif gitu. Nah, coba kita hilangin spasinya di sini. Nah, dia bakalan tidak error. Coba kita jalanin. Nah, dia bakalan ngeprint nama, lalu Jumadi dan NIM 230 10 10 dan 167. Selanjutnya, contoh ketiga itu variabel. Nah, variabel dot py. Nah, jadi di mana variabel itu adalah penampungan nilai atau data dalam program bisa berupa angka, list, objek, string. Nah, jadi contoh variabel itu adalah nama sama dengan hidayat. Nah, ini. Nah, ini sudah dikatakan dengan nama variabel gitu. Ini sebagai variabelnya, ini sebagai hasilnya yang akan ditampilkan gitu. Nah, jika kita ingin menampilkan, kita cukup print. Nah, cukup panggil yang ini saja, nama dan nim. Oke, kita coba run di dalam terminal Python nama file .py. Nah, dia bakal ngeprint nama Hidayat dan NIM 230. Nah, cukup sampai di sini untuk selanjutnya, kesimpulannya adalah di mana modularisasi penting untuk membuat kode lebih bersih dan terstruktur. Gunanya pahami gunakan modul untuk memisah fungsi-fungsi dalam file terpisah. Nah, itu kesimpulannya dalam modularisasi program. Selanjutnya, nah, di sini ada behavior. Behavior import module. Di mana ketika suatu modul diimpor, semua unit di dalamnya dapat diakses dari file pengimpor. Nah, di sini saya akan contohkan di dalam VS Code. Nah, di sini saya membuat dua nama file main.py. Ini kita hapus aja dulu ya, biar biar bersih. Ini kita hapus. Nah, di sini saya membuat dua file, yaitu sayhello.py. Nah, di mana kita membuat outputnya di sayhello dan kita memanggilnya di main.py. Nah, seperti pengertian dari behavior itu adalah ketika suatu modul diimpor, semua unit di dalamnya dapat diakses dari file pengimpor. Nah, contohnya gini, div hello. Nah, kita print hello world. Bentar. Print hello world. Nah, di sini cara memanggil, saya memanggil suatu modul yang diimport itu adalah menggunakan import import nama file yang kita mau import.
Contohnya, saya hello. Nah, kita tinggal tulis saya hello, nama file, dan apa yang kita buat tadi di sini. Saya hello. Hmm. Coba kita jalankan. Kita jalankannya di main.py gitu. Hmm. Python dot main dot py. Nah, dia terjadi error. Kenapa? Karena di sini salah penulisan, di mana yang di say hello dia itu adalah penulisannya menggunakan hello, bukan halo. Jadi di sini dia bakalan error. Nah, coba kita revisi. Hello. Nah, jalankan ulang. Nah, dia bakalan ngeprint yang ada di say hello. Hello world. Nah, ini kan saat melakukan import pada suatu modul di Python, maka satu, semua kode dalam modul akan dieksekusi satu kali gitu. Nah, Python akan mengeksekusi seluruh isi file.py atau main.py dari modul pertama dari kali modul diimpor. Nah, yang kedua itu fungsi atau variabel di dalamnya tidak langsung berjalan. Kode yang berlangsung ada di luar fungsi akan dijalan saat itu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, oke, next. Nah, di sini ada naming convention module. Nah, apa sih itu naming convention module? Jadi modul adalah Python, file Python yang bisa kamu impor di file lainnya. Nama file tersebut adalah nama modul agar modul mudah dibaca, konsisten, dan sesuai standar Python. Penamaan modul diatur oleh konvensi yang direkomendasi oleh VAV 8, standar gaya penulisan kode Python. Nah, di mana ini penulisan nama file tuh kayak gini. Main.py harus menggunakan huruf kecil semua. Biar apa? Biar lebih terstruktur dan rapi. Biar apa namanya? Biar bisa diingat gitu. Coba kita lihat perbedaannya. Kalkulator.py. Nah, statusnya kan disarankan. Catatan harus kecil semua. Data utils.py disarankan gunakan underscore. Nah, yang tidak disarankan tapi boleh digunakan itu data utils.py. Nah, ini boleh digunakan tetapi tidak disarankan menggunakan lowercase, yaitu huruf besar di tengah-tengah gitu. Nah, mat.py hindari. Kenapa? Konflik dengan modul bolded. Kenapa? Mat itu juga bisa, itu namanya apa namanya? Package dari Python. Jadi hindari nama yang sudah ada, apa namanya? Nama yang ada di package Python tuh kita hindari gitu. Nah, tips praktiknya itu adalah tips praktis. Selalu buat nama modul yang deskriptif, singkat, dan mudah dimengerti. Next. Nah, selanjutnya ada Python variable scope lokal PS global. Nah, apa sih itu? Apa itu scope variable? Nah, scope mencangkup adalah lingkungan akses sebuah variabel. Dari mana saja variabel tersebut bisa dibaca atau diubah di dalam program. Python mengenal dua scope utama itu global scope, yang kedua itu local scope. Yang dimana global scope variabel dideklarasikan di luar fungsi, maka variabel ini bisa diakses oleh semua fungsi dalam file tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kini kita hapus aja ya, biar atau biarin. Nah, kita di sini membuat lokal. Eh, tadi scope.py. Nah, di mana perbedaan kedua scope ini adalah global scope dan local scope. Nah, jadi kita buat X, variabel X sama dengan 10. Nah, ini sudah dinamakan dengan global. Kenapa? Nah,
global. Kenapa? Karena dia di luar variabel dideklarasikan di luar fungsi, maka variabel ini bisa diakses oleh semua fungsi di dalam file tersebut gitu. Nah, kita lanjutkan div fungsi fungsi. Nah, y variabel y kita buat variabel y, nah, 5 saja. Nah, ini sudah disebut dengan lokal. Kenapa? Nah, kita lihat lokal. Variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja gitu. Nah, coba kita panggil ya. Print itu print x di, di dalam aduh di dalam fungsi x. Nah, di dalam x y di dalam fungsi y. Nah, di sini kita buatin dia fungsi lain. Kita coba tes gitu. Print x di luar. Nah, di luar. Y di luar fungsi gitu. Nah, jadi coba kita jalanin scope.py. Nah, kenapa dia nggak terjadi apa-apa? Jadi, dia Y itu bakal error, tidak dikenal di luar gitu. Coba kita matikan yang Y. Nah, baru kita jalanin ulang. Sama aja. Nah, jadi print X di dalam X. Ini X. Print Y di dalam Y. Ini Y. Nah, jadi gini. X luar fungsi itu di dalam dan di luar itu global. Y di dalam fungsi hanya hanya ada. Y ini dikatakan lokal karena hanya ada di dalam fungsi gitu. Oke, next Python special names. Yang apa itu Python special names? Nah, chapter ini membahas tentang variabel spesial yang ada di Python. Umumnya disebut special names. Python memiliki variabel seperti yang diakses secara global. Ciri khas special names adalah penulisannya diawali dan diakhiri dengan karakter lowercase. Salah satunya adalah variabel all yang telah diulas di chapter sebelumnya. Setiap spesial names memiliki kegunaan yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah, contohnya gini. Contoh spesial names penting. Contoh spesial, nah, name. Log ini ada underscore di bawah. Nilai name tergantung dari cara modul dijalankan. Nah, coba kita buat di Pythonnya langsung. Ini lihat. Kita buat ini special name. Special name dot py. Nah, kita coba kita coba print underscore name di dalam, nah, di dalam special name itu sendiri. Nah, jadi kita buat div Java print, nah, print
halo dari fungsi Java di dalam special name def fungsi itu. Hmm. Sini kita if jika special name sama dengan, nah, main print, nah, di mana ada tulisan yang ini saya menggunakan extension dari VS Code itu sendiri. Jadi programmer itu sangat dimudahkan. Named.py dijalankan, itu kemudian jalankan sebagai program utama. Nah, kita print Java. Else, jika tidak, ini kita tap aja. Nah, di sini kita bakalan ngemanggil dia di file yang satuannya. Apa namanya? File. Nah, gimana? Karena, nah, contohnya ini kan gini. Kita bakalan manggil di main.py gitu. Coba kita panggilnya di main.py. Cara manggilnya sama seperti yang kita di behavior tadi. Import nama file spesial named print print ini dari file main.py. Nah, kita manggilnya di sini sebagai ya, menggunakan spesial named dot atau Java. Nah, coba kita jalankan di main.py, di mana Python nama file. Nah, dia bakal ngejalanin apa yang ada di spesial py itu. Import dari. Nah, jadi kesimpulannya spesial spesial name digunakan untuk mendeteksi apakah file tersebut dijalankan langsung atau hanya diimport oleh file lain gitu. Nah, jika modul dijalankan langsung, jika modul diimport name, nah, oke. Di sini ada Python fact. Python fact unfactable list set gitu. Nah, apa sih itu Python fact? Nah, jadi fact atau facking adalah proses menggabungkan beberapa nilai ke dalam satu struktur. Nah, yang kedua itu unpacking. Unpacking. Unpacking adalah proses memecah isi struktur data ke dalam variabel satu persatu. Nah gini, tuple list set. Nah, apa sih itu tuple? Tuple itu adalah struktur data yang bersifat tetap atau immutable. Artinya data di dalamnya tidak bisa diubah setelah dibuat. Nah, list itu
Sama seperti array adalah struktur data yang bersifat dinamis dan dapat diubah, mutable. Set, koleksi data yang tidak berurutan dan unik gitu. Artinya tidak ada elemen di duplikat dan tidak ada indeks. Nah, contohnya gini. Nah, contohnya packing table. Packing table adalah proses menggabungkan beberapa nilai menjadi satu objek. Nah, kita contohin di VS Code. Nah, di sini saya contohin packing. Pack tuple. Tuple dot py. Di sini kita tulis. Nah, di sini kita buat data satu, dua, tiga. Nah, terprint data. Hmm. Pak tuple dot py. Nah, ini bakal satu, dua, tiga gitu. Nah, nilai satu, 2, 3 di packing menjadi sebuah tuple tanpa perlu menulis tanda kurung, tutup tutup kurung buka gitu. Ini disebut tuple packing otomatis gitu. Nah, sedangkan yang unpacking tuple gini. Nih, ini unpacking tuple. Unpack tuple dot py. Nah, di sini kan unpacking tuple adalah tuple adalah proses mengambil nilai-nilai dari tuple dan menyimpannya gitu. Kita buat A, B, C. Nah, kita buat variabel A, B, C dengan nama data. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kita print A, B, dan C. Nah, A, B, C. Coba kita jalanin. Hasilnya adalah un tuple data. Nah, data ini adalah kita harus menggunakan tutup kurung gitu. Nah, coba. Satu, dua, tiga. Nah, bentar. Impact tuple satu, dua, tiga dipecah. A sama dengan satu, B sama dengan dua, C sama dengan tiga gitu. Data is not David. Nah, ini cukup menggunakan A, B, C. Coba kita deklarasikan di sini. Data A, B, C. A, B, C. Sama dengan data. Aduh, belum bisa ya. Bentar. Iya lupa. Nah, jadi di unfact, unpacking tuple T kita harus mendeklarasikan datanya dulu di, di atas. Jadi satu, 2, 3 A, B, C. Baru kita print A, B, C. Dia bakal ngeprint satu, 2, 3 sesuai dengan data yang kita buat di atas gitu.
Yang contoh kata itu packing list. Packing list itu sama seperti array gitu. Packing list itu adalah menggabungkan banyak elemen menjadi satu list. Nah, kita buat pack list dot py. Nah, jadi kita harus membuat angka, variabel angka menggunakan array, tutup buku array gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita panggilnya cukup menggunakan print angka. Sorry. X is dot pg. Nah, dia bakal ngeprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan yang unpack unpacking list adalah memecah isi list ke dalam beberapa variabel. Nah, jadi kita sama seperti yang tadi di unpacking tuple kita membuat datanya dulu X, Y, Z sama dengan angka. Nah, kita ngepanggil print X, Y, Z. Nah, kenapa? Karena ini kelebihan. Data ini kebanyakan. Nah, coba kita menggunakan 3 extend, 3 data gitu. Nah, dia bakal ngepanggil 1, 2, 3. Jadi di dalam data yang di atas tuh tergantung kita mau ngeprint berapa gitu. Sesuai dengan data yang kita sudah buat. Nah, kembali di set. Nah, jadi selanjutnya adalah packing set. Packing set adalah membuat satu set dari banyak elemen unik gitu. Nah, ini contohnya kayak gini. Bentar, ini kita hapus saja ya, biar tidak banyak clear. Jadi pack eh, set dot py. Di mana di dalam packing set itu sama seperti yang sudah kita deklarasikan di tuple sama dengan di list. Tetapi yang di set menggunakan tutup kurawal yang gini. Seperti ini, data set. Nah, dia menggunakan tutup kurawal. Nah, sedangkan di list menggunakan array dan yang di tuple menggunakan tutup kurung. Nah, bedanya di situ. 100, 200, 300. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini udah set tidak memiliki urutan yang tidak boleh ada elemen duplikat gitu. Di dalam satu tidak boleh ada elemen duplikat. Nah, sama. Nah, ini untuk pemanggilan yang unpacking. A, B, C. Dengan data set. Kita ke print A, B, C. Nah, pattern for set dot py. Nah, dia bakal ngeprint 100, 200, 300. Nah, dia bakal acak. Kenapa? Dia tidak berurutan. Ya, coba kita Kak, di dalam set tidak boleh ada data yang keduplikat gitu. Nah, kita memakai 200. Nah, dia bakalan error. Itulah set.
Tidak boleh ada data yang sama gitu. Tidak ada data yang keduplikat. Memecah ke dalam variabel selanjutnya. Nah, kita belajar ke OOP. Materi selanjutnya adalah OOP. Nah, OOP itu adalah apa sih OOP itu? Object Oriented Programming. Sebuah paradigma pemrograman di mana semua hal dimodelkan sebagai objek yang memiliki data atribut atau properti, perilaku, fungsi atau metode. Nah, dan OOP membuat program seperti dunia nyata di mana ada objek seperti mahasiswa, mobil, buku yang punya karakteristik dan bisa melakukan sesuatu. Nah, di sini ada juga, nih, saya contohin, contoh simpel, apa itu OOP? Nah, kita membuat OOP simple, OOP.py. Hmm, kelas mahasiswa, pas. Kita membuat variabel baru mahasiswa, satu, dengan mahasiswa, print, dengan satu. Coba kita jalankan. Nah, dia bakalan ngeprint main my objects. Kenapa? Karena kelas mahasiswa pas membuat kelas kosong tanpa atribut atau metode gitu. Tidak ada isinya sama sekali ini. Nah, yang ini mahasiswa satu variabel baru membuat sebuah objek dari sebuah tersebut. Jadi, print mahasiswa menampilkan alamat memori objek bukan isi dari data apapun karena kelasnya kosong. Nah, ini sudah melakukan, ini sudah mencontohkan OOP juga. OOP. Nah, di sini juga ada OOP Property Feasibility. Nah, di mana OOP Property Feasibility ini mengatur aksesibilitas atribut data di dalam objek. Nah, di sini ada tingkat akses public, protect, privat. Jadi di sini kan public penulisannya short.nama. Akses bisa diakses dari luar kelas. Protect set nilai tidak disarankan diakses langsung. Privat set gaji tidak bisa diakses langsung. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kita buat ini kita hapus aja ya. Atau kita pakai yang ini aja. Contoh OOT. Nah, ini kita buat public, protect sama privat. Nah, kita buat kelas pegawai aja ya. Pegawai dengan the ini ah, ini so dengan di dalam kita tidak mendeklarasikan di dalam substance. Nah, kita buat di sini sub dot nama sama dengan nama kita sendiri Hidayat. Coba sih sub umur 14 tahun sub gaji. Kita tulis gaji aja ya, ya yang dinamakan protect. Banyak lah. Nah, gini. Nah, apa sih bedanya public, protect, dan privat? Nah, di sini kan ada.
public menggunakan lo- garis bawah nilai gitu. Nah, jadi di sini dia menggunakan underscore bawah satu dan yang privat menggunakan dua. Jadi penjelasan itu kayak public self tanpa underscore bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, yang protect self satu underscore boleh diakses secara etika, tapi disarankan tidak langsung gitu. Yang privat ini set dengan underscore 2 tidak bisa diakses langsung. Python menyembunyikan karena atau name mangling gitu. Jadi di privat tuh taruh data penting gitu. Kayak ya gaji atau umur gitu. Nah, coba kita jalankan. Kita buat hmm, variabel baru pegawai, pegawai aktif, pegawai satu. Nah, kita panggil pegawai, pegawai. Nah, kita akan memanggil yang public dulu. Public print, print, aduh, pegawai, pegawai satu dot nama. Nah, kita cukup memanggil nama ini dengan nama. Wait. Nah, kita cukup cukup memanggil pegawai dot nama untuk yang public. Bentar, coba kita jalankan. Is not defined. Iya, kenapa? Karena di dalam Python itu memiliki spasi yang sangat, nah, dia bakalan tidak error. Nah, jadi kita menjalankan, nah, dia bakalan lokal, dia bakalan nge-public gitu, nge-public. Sedangkan yang protect itu bisa dipanggil, nah, dan yang privat print. Nah, coba pakai yang privat bisa. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia bakal error. Kenapa di dalam Python itu sudah ada kayak struktur gitu, package atau library package yang ada namanya name mangling gitu. Jadi kita tidak boleh memanggil yang privat tuh secara sama kayak yang public dan protector. Nah, kita memanggil yang privat itu menggunakan print. Nah, kita harus memanggilnya menggunakan pegawai nama satu titik dan kita memanggilnya lagi menggunakan kelas yang paling atas yaitu kelas pegawai. Nah, baru kita tulis nama variable yang kita buat di self underscore 2 gaji. Nah, baru bisa dijalankan. Kenapa di dalam Python itu tidak langsung mengeluarkan outputnya? Karena ini terbilang menjadi free part gitu. Tidak boleh. Nah, selanjutnya ada OOP instance dan kelas atributor. Yang dimana instan atribut itu adalah merupakan atribut milik
milik masing-masing objek, instance. Yang kedua, dideklarasikan di dalam metode unit dengan subnama atribut. Nilainya bisa berbeda-beda untuk tiap objek. Yang kedua, kelas atribut merupakan atribut milik kelas, bukan objek. Dideklarasikan di luar metode unit langsung di dalam kelas. Nilainya sama untuk semua objek, kecuali diubah secara eksklusif. Nah, ini contoh dari OOP instance ini adalah kita contohin di sini aja. Ini kita hapus saja. Jadi, kita buat kelas mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, kita mendeklarasikannya langsung di sini. Universitas. Universitas. Nah, kita membuat kelas atribut langsung di bawah kelas tersebut gitu. Universitas. Universitas Bumi Gora. Nah, itu yang dinamakan dengan OPP instance. Kita membuat kelas atribut tersebut langsung di bawah kelas gitu. Jadi kita mau buat lagi gitu dengan div init. Nah, tinggal kita masukkan struktur self nama name. Nah, cukup gini. Nah, s- sama kita bakalan variabel self self nama name. Bentar, name. Nah, di sini kita membuat. Nah, ini yang dinamakan dengan instance atribut sub.nama sub.nama dan sub.net. Ini namanya kan yang dinamakan dengan instance atribut. Coba kita panggil. Kita membuat variabel baru mahasiswa satu sama dengan mahasiswa nama kelas yang sudah ada. Kita menggunakan hidayat telah dengan NIM 23010 167. Nah, di sini kita akan memanggil yang dekla- instance atributnya dan kelas atributnya gitu. M1 mahasiswa kita print print M1 variabel baru ya M1 dot nama. Yang kedua kita ngeprint kelas atribut yaitu print M1 dot nah universitas kita ini kita ngambil nama variabel yang sudah kita buat di dalam kelas atribut gitu. Universitas. Coba kita cek mahasiswa. Sob. Oh, ini kepanjangan. Init dot self. Bentar, ini salah typo. Nah, del mahasiswa M1 kelas mahasiswa Universitas Bumi Gora div init sub nama dan nim sub nama
Bentar, coba kita jalankan. Nah, dia terjadi error kenapa? Jadi di sini kan, bentar, mahasiswa Budi kelas mahasiswa Universitas Bumi. Bentar, kita coba lihat letak errornya di mana. Nah, jadi letak errornya di mana? Karena di dalam spasi itu, karena di dalam Python tuh sangat sensitif banget gitu. Nah, jadi kita harus, nah di sini dia bakal ngeprint ini adalah kelas atribut yang hidayat dengan ini dia memanggil intens atributnya gitu. Oke, next. Nah, di sini kan, nah gitu. Nextnya kita, apa itu kelas metode? Nah, kelas metode adalah metode yang beroperasi pada kelas, bukan pada objek individual. Nah, bisa mengakses dan memodifikasi kelas atribut, bukan hanya data milik objek. Menggunakan parameter khusus, kelas, singkatan dari kelas, mirip dengan tapi untuk menjadikan kelas metode, gunakan dekorator kelas metode di atas definisinya. Nah, mari kita contohkan kelas metode. Ini kita menggunakan file kelas.py. Oke, di sini kita buat kelas mahasiswa lagi. Nah, jumlah mahasiswa, jumlahnya, jumlahnya adalah sama dengan 0. Kita buat 0 dulu. Kelas atribut. Nah, ini dimakan dengan kelas atribut. Oke. Nah, mana dia? Nah, kelas atribut. Nah, kita menggunakan div init dan menggunakan, aduh, well, nama ya. Hmm, nama. Jadi kita bakalan mahasiswa, membuat variabel mahasiswa. Nah, dot jumlah plus satu, satu. Nah, if total siswa betul cls dot jumlah. Print mahasiswa dot total. Nah, di sini sudah ada kelas mahasiswa. Nah, kenapa dia bakalan terjadi error? Kenapa? Coba kita jalankan. Nah, dia bakal terjadi di kelas mahasiswa. Kenapa? Dia tidak ada kelas metodenya gitu di dalam di total mahasiswa. Coba kita tambahkan.
kelas method. Nah, bentar. Di total sel, bentar. Ada spasi yang tidak. Bentar. Ada spasi yang belum kelas. Kelas ini kenapa? Mahasiswa. Nah, jadi kita harus banget memerhatikan spasi di dalam Python itu. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia bakalan ngeprint 0. Kenapa? Coba kita ubah dia ke 60 gitu. Nah, dia bakal 60 gitu. Dia bakal plus sama dengan 1. Mahasiswa dot jumlah. Nah, jumlah adalah kelas atribut memiliki seluruh kelas, bukan objek per mahasiswa. Nah, jadi metode, nah juga metode total underscore mahasiswa diberi kelas metode sehingga bisa mengakses kelas jumlah. Kenapa harus dibuat kelas metode? Nah, untuk mengakses dan membuat kelas atribut gitu. Nah, kapan menggunakan kelas metode nih? Nah, gunakan kelas metode ketika kamu ingin membuat metode yang berkaitan dengan kelas, bukan objek. Kamu ingin membuat faktor metode yang mengembalikan objek kelas baru. Nah, kamu ingin menghitung atau memanipulasi data global memiliki kelas. Nah, selain kelas metode, ada juga static method gitu. Nah, gimana sih static method itu? Static method itu yang tidak bergantung pada objek maupun kelas. Dia tidak memiliki seleb atau kelas CLS. Dia diberi dekorator seperti kayak static method gitu. Dekorator khusus static method. Sama seperti kelas method. Nah, langsung saja kita implementasikan di VS Code. Dan gini, static.py. Di mana kita membuat kelas sama tadi kita membuat kelas kalkulator. Contoh, contoh static simple kalkulator. Nah, di sini kita membuat kelas apa namanya? Underscore static method di mana div tambah a b return a plus b gitu. Nah, nah, memanggil static method langsung dari kelasnya gitu. Nah, jika kita ingin melihat hasil atau kita ingin menjalankan A plus B ini, kita bakal memanggil static method langsung dari kelasnya nih. Contoh, hasil sama dengan tambah 5 titik 3. Nah, kita print. Nah, print hasil hasil penjumlahan. Nah, kita panggil hasil. Nah, oh sorry, kita salah kelas, salah nama file. Static ya. Nah, dia bakalan menghasilkan hasil jumlahnya adalah 8.
5 ditambah 3 adalah 8. Nah, jadi static method ini kapan sih kita menggunakan static method? Saat fungsi tidak bergantung pada kelas atau objek. Jadi, kesimpulan dari kedua metode ini adalah gunakan kelas method saat butuh gunakan kelas method saat butuh akses ke data kelas atau CLS. Gunakan static jika tidak butuh self atau CLS sama sekali gitu. Oke, next. Selanjutnya ada error dan exception. Nah, error. Error itu adalah kesalahan fatal dalam program yang menyebabkan program langsung berhenti dan tidak dilanjutkan error. Biasanya muncul karena kesalahan penulis, kode sintak, logika program yang salah, operasi yang tidak bisa dilakukan seperti bagi nol gitu. Nah, contohnya error. Nah, gimana cara membuat error? Nah, itu gini. Print satu dibagi nol. Nah, coba kita lihat hasilnya. Dia bakalan error error.py. Nah, dia bakalan keluar kata zero division error. Apa sih itu zero division error? Jadi, zero division error itu adalah kesalahan runtime yang terjadi ketika kamu mencoba membagi sebuah angka dengan nol. Artinya, Python mendeteksi bahwa kamu mencoba melakukan pembagian oleh nol dan menghentikan program dengan exception tersebut gitu. Nah, di sini yang kedua itu adalah exception. Nah, exception itu merupakan jenis error yang bisa ditangani, di catch oleh program dengan menggunakan block tree dan expert. Nah, kita bisa mencegah program crash dan memberi respon ramah ke pengguna. Nah, jadi tidak semua error bisa ditangani, tapi banyak exception itu runtime. Kesalahan saat program berjalan bisa dicegat gitu. Nah, ini contohnya yang ex- exception. Nah, gimana contoh kode dari exception? Jadi, angka sama dengan integer input masukkan angka. Hmm. Hasil sama dengan 10, aduh, 10 dibagi angka. Print hasil. Nah, di sini kita buat expert. Expert. Zero. Zero division error. Ini adalah zero division error itu yang dimana kesalahan itu terjadi ketika kamu mencoba membagi sebuah angka nol dengan nol gitu. Buat print tidak bisa membagi dengan tidak bisa dibagi dengan nol. Nah, X buat value error. Nah, buat print masukkan angka yang valid. Angka yang valid.
Coba kita jalanin ya error. Nah, kita masukkan angka nih. Misalnya kita memasukkan angka 0. Dia bakal ngeprint tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, ini gunanya adalah di exception tuh bisa ditangani, di catch oleh program. Nah, coba kita masukkan angka yang bisa dibagi dengan 0, yaitu 3. Nah, dia bakal hasilnya 3,3,3,3,3,3,3 sampai habis gitu. Nah, jadi di sini kan ada perbedaannya. Type error bisa ditangani, tidak. Akibat jika ditangani, program berhenti total atau crash. Contoh, syntax error, nama error, except, exception itu bisa ditangani, bisa dicegah, dan program tetap berjalan menggunakan zero division error atau dan value error. Oke, selanjutnya di sini ada apa itu? Docs, doc, dot string. Nah, jadi dot string itu adalah sebuah string dokumentasi yang ditulis di awal kelas, fungsi atau modul. Nah, tujuannya membuat adalah menjelaskan apa yang dilakukan oleh bagian kode tersebut agar lebih mudah dipahami oleh programmer lain, oleh atau oleh kamu sendiri di masa depan gitu. Nah, contohnya seperti ini, simple gitu. Dot string dot py. Nah, contohnya kita membuat kode menggunakan div apa. Nah, kita membuat nama. Nah, yang dimaksud dengan dot string itu adalah tanda titik 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 dua sebanyak 6 kali. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kebanyakan. Bentar. Satu, dua, tiga, empat, lima. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kita membuat titik dua sebanyak 6 kali dan kita mengambil tengah-tengahnya. Nah, ini yang dimanakan dengan docstring. Hmm. Kenapa docstring itu penting? Membantu dokumentasi otomatis. Digunakan oleh tool seperti help, string, VS Code, dan lain-lain menemukan kolaborasi developer yang lainnya. Nah, perbedaan docstring dan komentar itu adalah simbol. Kalau docstring itu, nah ini dinamakan dengan docstring yang ada di tengahnya ini. Nah, ini namanya docstring. Docstring. Nah, jadi docstring itu bisa dibaca help, ya, tidak gitu. Jadi tujuannya adalah dokumentasi formal. Kalau komentar tuh catatan penjelas informal. Jadi kenapa? Karena Python menyimpan teks di dalam docstring itu ke dalam atribut khusus bernama doc. Kesimpulannya, nih error dan ex, nih kesimpulan dari tadi itu error dan exploit itu kesalahan saat program berjalan runtime. Kalau docstring dokumentasi fungsi atau kelas agar mudah dipahami dan digunakan. Ya, selanjutnya file I/O. Nah, file I/O ini adalah input atau output. File input atau output adalah proses membaca input dan menulis output data ke atau dari file di dalam program Python. Nah, tujuan utamanya adalah membaca data dari file, misalnya file, teks, CSV, JSON, dan lain-lain. Kedua itu menulis atau menyimpan hasil program ke file yang digunakan nanti. Nah, jenis-jenis operasi file. Nah, coba kita contohkan file-filenya. Nah,
Kita hapus dulu biar tidak banyak. Nah, di sini ada jenis-jenis operasi file I/O, input dan output. Menulis ke file, menulis ke file WRT, yang dimana itu adalah file text. Nah, jadi contohnya di sini kita buat text.py. Aduh, sorry, pt. Nah, text.py. Nah, di sini kita membuat agar input dan output itu menjadi teks. Nah, jadi membuat file baru. Nah, ini with open catatan .txt. Dia bakalan otomatis menjadi file txt. Kenapa? Karena dia itu adalah teks. Kita lupa tanda ini, tanda titik dua koma. Ini W. W itu adalah where T mode. Ini isi file lama akan dihapus. Jadi, oke, kita selesai dulu. As file. Nah, file dot where T. Ini, ini adalah baris pertama. Nah, ini sudah menyatakan, nah, ini white. White ini adalah digunakan agar file otomatis ditutup secara selesai gitu. Nah, file.wrt itu adalah akan menyimpan file ke teks. Coba kita jalankan di programnya di terminal. Python text.py. Nah, dia bakalan otomatis membuat file teks sendiri dengan output. Ini adalah baris pertama. Dia tidak bakalan keluar di sini karena kita tidak memanggilnya. Kita membuka wide open W gitu. Nah, yang kedua itu masih di dalam I/O yang teks membaca dari file read text. Ini kita hapus saja ya, nggak apa-apa. Yang kedua itu membaca dari file read. Itu mengambil isi file untuk ditampilkan atau diproses gitu. Contoh kodenya with open dalam buka kurung di dalamnya adalah catatan yang tadi catatan eh, txt koma. Nah, dia kan membaca read mode gitu, read. Otomatis di sini kita bakalan taruh R as well. Nah, di sini ada kita taruh kita mau mengambil membaca isi dari file itu, isi file dot read. Nah, kita print panggil isi. Dia bakalan mengambil. Nah, ini dalam baris pertama. Dia bakalan ngambil file dari file txt yang ada di sini gitu. Jadi dia akan menampilkannya di luar, di dalam terminal. Itu namanya kan dengan file read.
File read. Nah, ini file read adalah membaca seluruh isi file sebagai string. Nah, yang ketiga itu menambahkan isi ke file event. Nah, contoh yang ketiga itu menambahkan data ke akhir file tanpa menghapus isi lama gitu. Nah, dia bakalan menambahkannya di sini tanpa menghapus file 6 kalimat file yang pertama. Contohnya ini s with open. Kita pakai catatan lagi, catatan catatan eh, dot txt koma. Nah, karena dia bakalan kita menggunakan a yang menambahkan file ke dalam catatan .txt itu sendiri gitu. Kita menggunakan as.file. Nah, di sini kita menggunakan file.write. Nah, nah, bentar. Baris tambahan. Tambahan. Kita buat baris tambahan. Nah, coba kita. Nah, dia kan nggak ada outputnya. Nah, dia bakalan ada di sini baris tambahan gitu. Dia bakalan menambahkan. Tidak dia tidak ditimpa, tapi dia ditambahkan di akhir gitu. Nah, jadi kayak tidak bisa dan nah, ini bakalan ditambahkan. Jadi, nah, apa sih itu file WRT? Itu tadi kan akan menyimpan file ke teks. Nah, jadi, nah ini N garis miring itu adalah new line di setiap baris, gitu. New line, dia bakal ke bawah. Oke, selanjutnya next file format CSV sama sama seperti yang tadi, sama seperti yang di teks itu. Tapi kalau di file CSV kita harus mengimport CSV itu sendiri menggunakan, nah kita buat csv.py. Nah, di dalam eh kita ganti namanya dah dulu. Kita tidak boleh menggunakan nama px tadi. Jadi kita menggunakan c saja ya. Nah, c CSV. Di dalam CSV itu kita bisa dia sendiri udah mempunyai import CSV. Nah, biar menjadi data nih. White bukan white open data CSV. Bentar, with h bukan white. With h. Data CSV. W new line sama dengan tanda petik, ya kan, as file. Ini kan tulis waiter, waiter sama dengan csv dot waiters dot file dot huruf file. Nah, di sini nih.
Di sini di bawah ini kita menuliskan nama umur CSP ini sama seperti tabel di dalam Excel gitu. Waiter dot waiter nama nama itu tulis nama umur. Jadi, nah ini udah sebagai apa namanya judul gitu, tabel di atasnya itu kita cari Budi, Budi aja Budi, umur 30 tahun. Bentar, with open ada yang salah. PHP writer.file with open. Bentar, usah. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti kita lihat errornya di mana. White, bukan white. With open data dot CSV. Kita membaca file tersebut gitu. Jadi kita menggunakan R as dot file. Nah, reader CSV dot file. Control dot file for baris in reader print baris. Bentar, ada salah di dalam with wide open data. Bentar. What not closed? We Newland, Newland. Dia tidak menggunakan tanda titik koma. Lupa. Dia tidak menggunakan tanda koma tadi. Nah, jadi kalau kita ngeprint, nah, file CSV itu bakalan menjadi, nah, dia bakalan membuat file sendiri yaitu dengan data CSV gitu. Mm-mm. Dia bakalan membuat data CSV. Nah, jadi kan CSV itu adalah format file tabel untuk data tabular gitu. Ya, next. Nah, di sini ada data time zone, date gitu. Nah, Python menyediakan modul data type untuk mengelola tanggal, date, waktu time, gabung tanggal, dan waktu date time. Zona waktu date time zone. Nah,
Jadi untuk di tanggal itu kita bisa membuat dates. Tuh, BY. Nah, data real time yang sama seperti tanggal kita gitu. From the time, import, import that time. Nah, that time. No, data sekarang sama dengan data that time no. Nah, dia memiliki, nah langsung kita print aja, print sekarang adalah kita panggil yang no. That 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 time zone gitu. Kenapa? Karena tidak ada koma. Nah, jadi nah, dia bakalan ngeprint data apa jam. Nah, sekarang adalah tanggal 25.03 jam 6.34 atau 70 detik. Apakah benar? Nah, dia bakalan data sekarang 6.31. Di dalam data ini juga memiliki format. Ketika kita mau menggunakan format kita sendiri, yaitu ini data type, parsing dan formatting gitu. Kita bisa menggunakan format yang ini from. Nah, coba kita bisa coba menggunakan di sini from data type import table. Kita masih bisa menggunakan. Nah, kita hapus ini dt data time, data time, time ini strip time. Nah, dia memiliki apa namanya? Kode khusus gitu, apa namanya? Yang sudah ditentukan dari Python sendiri atau udah dibuat gitu. 2005. Ini salah. 2025 kita ngebuat tanggal tersendiri. 07, 05. Nah, dari sini kan dia bakal memiliki pola yaitu tahun itu Y, bulan itu M, tanggal itu D. Ini gini, persen Y, dia menggunakan huruf Y, strip, emang strip, hmm, M, strip, D, eh, strip, D, print, DT. Ini menggunakan huruf kecil, Y, data time. Coba kita fix. Nah, dia menggunakan data strip time. Kita bisa menentukannya kita bisa menentukan jam kita sendiri, apa namanya, tanggal kita sendiri. Kita coba. Nah, ini bakal ngeprint 27.07.05. Nah, selanjutnya di sini ada generator dan yield. Nah,
Apa itu generator adalah jenis fungsi khusus yang tidak langsung membalikkan seluruh hasil sekaligus seperti list, melainkan menghasilkan satu nilai dalam satu waktu menggunakan kata kunci yield. Nah, cara kerja dari generator itu sendiri adalah di sini. Kita buat generator. Generator. Dot Y. Nah, kita buat div itu for I in range 3 aja. Nah, kita print. Print yel. Yel. I. Mana kan tanda tutup tanda kurung. Ini belum menggunakan tanda tanda petik ya. Nah, terus kita di sini menggunakan tanda titik dua. Nah, jadi bedanya yield, kita menggunakan yield. Nah, jadi perbandingan retur dan yield. Jadi retur itu sekali langsung mengakhiri fungsi. Jadi yield itu satu persatu. Dia di pause dan resume gitu. Ya tentu, nah dari cocok untuk hasil kecil atau suatu nilai. Kalau yield dasar besar atau urutan tak terbatas gitu. Nah, kita lanjutkan menggunakan yield. Yield I. Kita buat variabel baru G. Sama dengan hitung print next G. Nah, nah, coba kita jalankan. Generator. Oke, ya. Nah, ini udah ngeframe. Nah, jadi kenapa generator generator itu penting? Nah, lebih hemat memori dan efisien, terutama saat bekerja dengan data besar atau tak terbatas gitu. Nah, tidak membuat seluruh data di memori, melainkan satu elemen tiap kali diminta. Nah, jadi kan di sini kan udah perbandingan return dan yield. Nah, hilang kalau return itu hasil kecil atau suatu nilai. Kalau yield itu data besar atau urutan tak terbatas. Jadi kesimpulannya itu adalah yield menghasilkan nilai tanpa menghentikan eh, menghentikan fungsi generator. Generator itu adalah fungsi yang mengembalikan teratur lewat yield. Nah, jadi manfaatnya itu efisien, hemat memori, cocok untuk data banyak dan besar gitu. Jadi di dalam yield itu kita harus menggunakan yield. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.